Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa HKI semester 4 di kelas C dan D, hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan yang ke-7 ya. 6 dan 7. Kenapa 6 dan 7? Karena minggu lalu kita tidak masuk tanggal 17 Maret karena kebetulan saya juga ada acara di Yogyakarta. Sehingga saya terpaksa meng-cancel dan men-schedule ulang. 6 dan 7. Artinya hari ini hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saya merapel semuanya. Dari yang kemarin penyampaian materi dengan hari ini. Jadi sama modelnya seperti pada tanggal 10 Maret beberapa waktu yang lalu ya. Waktu itu kan karena tanggal 3 Maretnya itu libur, hari raya Nyepi. Jadi tanggal 10 dirapel 4 dan 5. Jadi penyampaian materi hadis sholat 1 dibarengkan dengan penugasan. Nah, kali ini juga sama. Karena minggu lalu tidak masuk, maka pertemuan 6 yang harusnya penyampaian materi tentang sholat 2 dijadikan satu dengan pendalaman atau penugasan. Baik. Tapi karena begini ya, karena saya melihat ada waktu yang terbatas yang kita miliki pada saat ini. Semalam saya sudah berpikir gimana caranya. Karena hari Kamis ini saya benar-benar sibuk. Kebetulan saya ada acara haul keluarga, haul orang tua ya. Sehingga udah saya pikir gini aja lah. Jadi untuk kali ini materi hadis sholat 2 tidak saya sampaikan secara langsung karena waktu yang terbatas. Dan sebagai gantinya saya berikan kalian tugas masing-masing. Tugasnya adalah masing-masing dari kalian mempresentasikan hadis yang akan saya bagikan nanti per kelompok. Karena seperti biasa, seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan semester genap ini, bahwa semua materi tugas yang ada di kelas MK Hadis Ahkam 1 itu semuanya kelompok. Tidak ada yang personal, tidak ada yang individual. Jadi ya setiap kali saya kasih tugas itu sudah ada kelompoknya. Dan setiap kelompok, setiap penugasan berbeda-beda. Dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas berikutnya. Nah, kalau minggu lalu si A bergabung dengan si B dan si C, maka kali ini si A pindah lagi. Berkumpul dengan F, berkumpul dengan K, berkumpul dengan D, dan lain sebagainya. Dan saya sudah siapkan itu. Nanti akan saya share. Tapi saya jelaskan dulu tugasnya apa saja. Bentuk tugasnya bagaimana untuk kali ini. Dan minggu lalu sudah saya berikan nilai ya. Tugas 1 sudah ada nilai. Tugas 2 ada nilai. Dari catatan saya, ini sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan tugas 3, saya jelaskan dulu evaluasi saya terhadap tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1, tugas 2 saya lihat ada beberapa kelompok yang
bagus ketika dia atau mereka mengerjakan tugas bagus. Artinya dia benar-benar menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang saya minta. Artinya ketika saya kasih tugas silakan cari sanad, maka tugasnya ya dia cari sanad, dia kerjakan. Maka nanti bisa dilihat kalau ada yang mendapatkan nilai 90 atau 95, maka dia benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah saya. Nah, sebaliknya ada juga mahasiswa atau kelompok yang asal-asalan nih. Mengerjakan tugas yang penting tugas. Tidak diperhatikan apa yang saya minta. Sehingga yang terjadi dia tidak menyelesaikan tugasnya sesuai kewajibannya. Kalau saya suruh mencari sanad, ya dia tidak mencari sanad. Dia tidak mencari ke kitab asalnya. Dia tidak menelusuri kitab yang dimaksud. Kalau misalnya Akhrajaul Arba'ah, maka dia harus cari ke Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Kalau di situ ada keterangan muttafaqun alaih, maka mestinya cari ke Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Harusnya begitu. Tapi dia asal aja, an Abi Hurairah sudah. Jadi tidak lengkap sanadnya. Nah, biasanya nilai yang saya berikan kadang di tugas 1 saya kasih 70. Tugas 2 saya kasih 65. 70 itu ya lumayan lah, walaupun tidak sesuai dengan kerja kerasnya. Karena mestinya itu masih mendingan 70. Mau saya kurangi lagi itu mestinya. Tapi ya sudah ada apa-apa. Tugas 1 saya maklumi. Nah, di tugas 2 ini kan harusnya jadi pelajaran di tugas 1. Di tugas 2 sepertinya mengulangi lagi, ya sudah saya kasih nilai 65. Saya kurangi lagi. Kenapa? Karena itu menandakan dia tidak belajar atau mungkin anggota kelompoknya tidak belajar dari pengalaman tugas 1. Jadi saya kurangi. Nanti tugas 3 dan tugas berikutnya setelah ini mungkin saya kurangi lagi bagi mereka yang masih tetap melakukan hal yang sama. Misalnya, ya tetap sama, sanadnya tidak lengkap. Ya saya kurangi lagi, mungkin nanti jadi 55. Lagi, nanti ada lagi tugas lagi. Masih sama. Ya saya kurangi lagi, 45 atau 50. Ya karena saya lihat, oh orang ini kok sama orangnya. Individunya sama ini, walaupun beda kelompok, tapi dia melakukan hal yang sama, maka saya kurangi. Dan itu berimbas kepada teman satu kelompoknya. Jadi itu ya, nilai yang saya berikan penjelasan sekarang. Asumsinya seperti itu. Jadi tolong diperhatikan. Dijadikan bahan evaluasi. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa tadi kok lupa saya. Tugas. Nah, kok saya tiba-tiba lupa. Nantilah gampang, nanti bisa menyusul itu. Nah, yang juga harus kalian ketahui adalah bahwa tugas ini senantiasa dilakukan secara kontinu ya. Saya mungkin bisa memberikan kalian tugas dalam bentuk pencarian sanad. Tapi mungkin nanti setelah UTS, bentuknya format tugasnya berbeda, tapi tetap dalam kerangka kelompok. Dan mungkin yang ini yang akan saya jelaskan, yang ini akan saya terapkan pada tugas 3. Jadi begini, tugas 3 ini berhubungan dengan koordinasi antar kelompok. Misalnya kelompoknya hari ini ada 2 orang atau 3 orang. Maka nanti 3 orang ini berbagi tugas. Misalnya kelompok 1 itu mengerjakan mengkaji hadis nomor 1. Kelompok 1 hadis yang dikaji nomor 1.
Nah, misalnya hadis nomor 1 ini apa? Panjang misalnya. Maka masing-masing anggota kelompok dibagi tugas. Oke, kamu bagian menjelaskan sanadnya yang lengkap. Kedua, yang anggota kelompok kedua itu bertugas menjelaskan artinya. Nah, kelompok itu anggota ketiga dari kelompok 1 bertugas menjelaskan kandungan hadisnya. Ya, bisa diplot seperti itu ya. Karena ini kan menyangkut presentasi setiap kelompok. Jadi nanti di kelompok itu ada 3 video. Di tiap kelompok itu ada 3 video atau 2 video. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, di dalam video itu nanti dijelaskan siapa yang bertugas menjelaskan sanadnya. 1. Kedua, siapa yang bertugas mengartikan hadisnya. Dan di video itu juga ada 1 orang yang bertugas siapa yang akan menjelaskan kandungan hadisnya. Jadi menjelaskan sanadnya, mengartikan dan menjelaskan kandungan hadisnya. Mencari sanad yang pertama, kedua, saya ulangi ya, mencari sanad, membacakan sanad, kedua menjelaskan matan, mengartikan matan, yang ketiga menjelaskan kandungan hadis. Nah, nanti 3 video itu digabungkan jadi 1, dan nanti tugasnya kalian mengupload. Setelah digabungkan baru diupload. Nah, nanti tolong cari siapa yang diberi tugas untuk mengedit videonya. Ya sebagus mungkin lah. Misalnya dikasih kredit title, siapa nama kelompoknya, tugasnya apa, hadis apa. Baru setelah itu dimulai videonya. Nanti tolong cari teman yang bisa mengedit video, dikasih tambahan background, dikasih tambahan kredit title, dikasih tambahan catatan dan lain sebagainya, biar gabung jadi 1 sehingga enak dilihat. Nah, itu tugas 3. Dan nanti setiap kelompok saya sudah tentukan kelompoknya siapa saja, anggota kelompoknya siapa, dan hadis yang dikaji apa. Dan karena waktunya terbatas, jadi saya tidak menyampaikan materi hari ini. Dan materinya nanti kalian yang menjelaskan. Materi hadis sholat 2 ini cukup banyak. Saya lihat di ini ya, di RPS-nya. Ini saya share ya, coba ya RPS ini. RPS. Ya, sabar. RPS, nah ini dia. Nah, kelihatan ya. Nah, ini ternyata ada 38 riwayat hadis. Banyak ya. 38 riwayat. Cukup banyak. Dibandingkan kemarin minggu lalu itu yang pertemuan keempat itu 16. Pertemuan kedua itu 23. Nah, kalau yang sekarang 38, bayangkan cukup banyak. Jadi ya kalau saya presentasi, saya jelaskan semua, sekarang sudah cukup waktu. Ada 38 riwayat hadis ini. Nah, dan sebagai solusinya, kalianlah yang akan bertugas menjelaskan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Dan saya sudah buatkan daftar nama kelompok, siapa anggotanya, dan hadisnya yang mana. Oke, kalau ini kan materinya nih, kita lihat ini materinya. Ini kitab hadis Bulughul Maram untuk sholat 2. Ada babul azan, kemudian banyak ini. Nah, babu sifatis sholati dan bab
Satu lagi apa ini? Kita lihat. Nah, babu sholatil jama'ati wal imamati. Ada 3 bab kalau nggak salah. Ya, ada 3 bab kitab hadis Bulughul Maram yang untuk materi sholat 2. Banyak. Nah, itu kitabnya dan saya sudah bagikan per kelas pembagian kelompoknya. Oke, saya tampilkan ya. Untuk kelas HKIC ini saya tampilkan nih. HKIC, oke, nah, ya. Ini dia. Ya. Nah, ini dia HKIC ini kelompok 1. Hadis yang dibahas hadis nomor 178. Nah, ini namanya nih, Badriyah, Ifa Khalifah kelompok 1. Kelompok 2 Syafa'an Nisa, Irma Nur Aina Afandi kelompok 2. Kelompok 3 Sri Hartati, Amanda Zarfania Fazza. Kelompok 4 Ahmad Alfaini Auladi, Devi Lintang Sari. Kelompok 5 Rumyati Ahmad Wasiuddin. Kelompok 6 Muhammad Faisal Hakim dan Fitri Dwi Novitasari. Kelompok 7 Muhammad Rizki dan Zulfi Fah Reza. Nah, ada 3 ini ya, Abdul Zulfan. Kemudian kelompok 8 ada Deviani Bahtiar dan Hasti Amalda. Kelompok 9 Raihan Fathul Irfan dan Muhammad Kahfi Al-Fajri. Kelompok 10 Dakwah dan Muhammad Nasid Ridho Nasution. Kelompok 11 Sania Zakiratul Aufar dan Faudil Hamdi. Kelompok 12 Muhammad Fika Amali dan Suluki Taliban Tajna. Kelompok 13 Indriani Siti Nur Megasari. 14 Sabila Rosyad Ulil Albab dan Siti Nur Hikmah. Kelompok 15 Fahmi Hakiki dan Mutiara. Kelompok 16 Sultan Isnan Syah Fazri dan Lola Nur Nasifah. Kelompok 17 Silvi Kurnia Putri, Fahri Fahrial dan Siti Nur Malika Zain. Ada 3 orang ini. Ini sama kayak kelompok 8. Kemudian kelompok 18 Mailani Fautri Nasution dan Nur Baria. Kelompok 19 Rina Nur Rizkia Handayani, Eva Yuliana dan Afriani Nur Haibatin. 3 ini. Dan terakhir kelompok 20 Muhammad Deni Supiani dan Ardiano Fahri. Itu kelas HKIC. Oke. Berikutnya yang kelas HKID. Oke, sebentar saya lihat nih. HKID. HKID mana HKID? Nah, ini dia ya. Ini dia. Nah, ini HKID. Kelompok 1 Wilda Alfaz Zahra, 2 Adi Miftahul Arif, kelompok 2 Anas Nasrullah Elin Sri Alpina, kelompok 3 Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Nur Hikmah. Siti Nur Hikmah ini di C ada, di D ada ya, ada 2. Oke. Kelompok 4 Nendang Kurnia, Muhammad Rafiq Ihsan dan Ratu Sifa Ibnatayya. Kelompok 5 Anissa Kurniati Solihat dan Rosalia Kasiati Kartika. Kelompok 6 Ali Ailia Rahman, Muhammad Farizal Firdaus. Kelompok 7 Gina Fikriyah Suryani. Kelompok 8 Nur Haida Sekang Ajeng Nur Juliani. Kelompok 9 Merlin Marcelina dan Iqbal Muhtaram. Kelompok 10 Fatur Rahman dan Muhammad Nahdian Syah. Kelompok 11 Nurul Fadilah dan Maisarah. Kelompok 12 Muhammad Darul Bahren dan Hadiyah Al-Fatihah. Kelompok 13 Naila Fariha Kandani dan Ahmad dan Di Maulana. Kelompok
14 Yusril Rafsanjani dan Yono Mariono. 15 Sayyah Nur Fadilah Oktavia Fauziah. 16 Rosmita Dewi Muhammad Rifki Al Khairi. 17 Ahmad Khatib Fahreza dan Syahrul Maulana. Kelompok 18 Dewi Sintia dan Nisa Mutasyabihah. 19 yang terakhir Muhammad Abdul Majid dan Ayu Septiani. Oke, ini kelompok 19. Jadi kelas D itu saya bagi cuma 19 karena kurang. Kalau yang C tadi 20. Nah, itulah masing-masing pembagian kelompok untuk kelas D dan juga C tadi. Dan di situ saya sudah sudah saya cantumkan hadis yang dibahas. Dan perlu saya informasikan juga, kemarin tuh minggu lalu ada kelompok yang saya kasih nilai minus 65 atau 70 karena alasan salah hadisnya. Nah, tolong diperhatikan ya. Ketika kalian mengerjakan tugas, lihat catatan saya, lihat pengumuman saya. Hadis yang dibahas itu yang mana? Kalau hadis yang dibahas itu yang ini, ya udah yang itu, jangan yang lain. Di kasus kemarin, ada itu di tugas 1 ada, di tugas 2 ada. Ada kelompok yang membahas bukan hadis yang ditentukan. Saya makanya awalnya kagak saya perhatikan dong. Oh hadisnya ini, saya cek lagi benar nggak? Oh ternyata salah. Jadi dia kelompok ini tidak mengerjakan tugas sesuai pembagian hadisnya. Ya sudah, konsekuensinya ya nilainya saya kurangi. Saya kasih 65 di tugas 2 dan 70 di tugas 1. Jadi tolong diingat ya, jangan mengerjakan tugas di luar ketentuan. Itu mempengaruhi nilai. Jadi kalau kalian dikasih tugas kelompok 1 mengerjakan tugas hadis nomor 178 ya sudah itu saja. Jangan lari ke hadis yang lain. Karena itu berpengaruh terhadap hasil akhir ya. Kalau di luar ketentuannya saya bingung. Ini yang mana ini? Jadi supaya aman, supaya enak semuanya ya sesuai dengan tugasnya. Dan sudah ada kan pastinya. Untuk hadis silakan kalian cek di file PDF kitab Bulughul Maram untuk materi sholat 2. Sudah saya upload di Google Classroom. Jadi enggak perlu kemana-mana. Nah itu penjelasan saya mengenai tugas 3 kali ini. Dan yang terakhir berkaitan dengan UTS. Saya informasikan juga sesingkat-singkatnya ya. Jadi untuk UTS, saya ingatkan, UTS akan saya laksanakan secara online dan minggu depan ya. Jadi tanggal 31 Maret kita akan mengadakan UTS untuk materi hadis ahkam 1. Dan jumlah hadisnya, jumlah soalnya itu ada 8 soal. Ya. Kalau tugas 1 atau materi hadis toharoh dan hadis sholat 1 tidak masalah. Karena apa? Karena saya sudah menjelaskan secara utuh semua hadisnya. Jadi kalian tinggal pelajari. Nah yang agak sedikit repot ya, sedikit repot itu kalau hadis sholat 2. Kenapa repot Pak? Ya karena apa? Karena tidak semuanya bisa mendengarkan saya menyampaikan karena waktu kita terbatas pada hari ini ya. Ya sudah, makanya saya bagi per kelompok. Artinya mungkin saja ada kelompok yang tidak mempelajari hadis yang dipelajari teman kelompok lainnya. Dan itu berimbas pada pemahaman dia tentang hadis itu. Jadi gimana solusinya? Nah, solusinya saya kasih bocoran.
Bocorannya apa? Oke. Jadi nanti untuk soal yang berhubungan dengan hadis sholat 2, itu yang perlu kalian lihat adalah hadis nomor. Nih, saya kasih tahu saja ini. Coba lihat hadis nomor 124. 184. Lihat saja itu. 184. Hadis 184. Dibaca. Ya, dibaca. Kemudian hadis nomor 398. 398. Dibaca. Bahkan kalau perlu dihafalkan. Tulisannya dihafalkan. Gimana tulisannya? Dia ingat-ingat baik-baik. Karena nanti siapa tahu disuruh menulis hadis itu. Ya. Dipelajari hadis nomor 184 dan 398. Dipelajari saja. Untuk mengantisipasi materi kita untuk hadis sholat 2 ini tidak bisa dipelajari secara utuh karena saya tidak mempresentasikan. Jadi itu ya tugas untuk materi UTS minggu depan. Dan saya sudah selesaikan, sudah saya buatkan itu materi soal UTS. Cuman ya itu tadi karena kendala hari ini saya sibuk, jadi ya sudah saya bocorkan saja. Dan inilah salah satu cara saya untuk menjembatani adanya kelompok yang tidak mempelajari itu. Kan Bapak tidak menjelaskan, Pak. Terus gimana cara saya pelajari, Pak? Nah, ini saya kasih tahu bocoran tuh. Hadis, pelajari hadis 184 dan 3 dan 398. 184 dan 398. Dipelajari bahkan kalau perlu dihafalkan. Baik, saya kira itu materi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi untuk HKIC dan HKID saya tidak bisa maksimal karena kesibukan saya. Hari ini acara haul. Semoga bisa menambah informasi yang cukup penting buat kita semua, khususnya dalam rangka menyambut ujian tengah semester minggu depan yang akan dimulai pada tanggal 28 Maret sampai 1 April 2022. Dan saya berharap kalian bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga hasilnya nanti di akhir perkuliahan kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, tergantung kita semua. Dan satu lagi terakhir dari saya. Ada 1-2 orang ini, 1-3 orang, 1-3 orang yang kelihatan tidak mengumpulkan tugas sejak tugas 1 sampai tugas 3. Dan dia tertutupi dengan apa itu? Saya baru ingat ini. Dan tertutupi dengan tugas kelompok ini. Nah, siapa dia? Saya tidak bisa sebutkan. Ada pokoknya di kelas HKIC atau HKID ada di situ. 1-3 orang yang tidak kelihatan dia. Misalnya gini, dia kelompok 5 misalnya. Ada 3 orang yang bertugas mengerjakan tugas di kelompok ini. Dan dia 1 orang ini. Dan dia tidak mengerjakan tugasnya. Yang mengerjakan hanya 2 teman yang lainnya. Tapi dia dicatatkan namanya, diikutkan, ya sudah. Nah, saya ingatkan, 1 orang
atau 3 orang ini, tolong kalau memang serius kuliah, ya sudah, aktif kembali. Saya lihat namanya memang ada, tapi tidak pernah kelihatan menunjukkan menunjukkan eksistensinya dalam bentuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Dan ini saya lihat dari semester lalu, ada 1-2 orang ini, dia mendaftar ikut mengisi KRS tapi tidak aktif di kelas. Saya heran, ini orangnya ada apa tidak ada sebenarnya. Saya ingatkan, kalau di akhir semester dia tidak keluar, ya sudah, sama kayak dulu, tidak ada nilainya. Dan itu otomatis ya berpengaruh pada secara utuh ya semester genap, semester ganjil dan semuanya. Ya akan mempengaruhi akhir-akhirnya nanti. Jadi kalau dia masih sama seperti ini, ya sudah, saya tidak bertanggung jawab. Tapi saya juga ikut prihatin karena ini menyangkut nama baik dia sebagai mahasiswa. Tolong diingat. Ada 1-3 orang ini yang ada namanya tapi tidak eksis dalam perkuliahan. Baik, saya kira itu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.